Sugeng siang rencang-rencang. Pripun kabare? Sehat walafiat toh? Tetap jaga imunitas yo. Hari ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke Karanganyar. Aku mau mengikuti tradisi siraman. Ada juga berbagai olahan unik dari duku dan si hijau manis stevia. Oh iya, aku juga mau berburu ratu rayap. Penasaran toh? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Lur, sekarang aku lagi berada di Dusun Semberbulu, Desa Pendem, Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah. Aku lagi nyari Mbak Fistra iki. Katane janjian di sekitar hutan karet. Ini dicari-cari kok malah nggak ada ya. Oh, piye toh? Janjian malah nggak dateng. Monggo Bu, parang nggih. Ya wis lah, aku mau cari buah yang satu ini dulu. Niku Mas, Niki. kuning-kuning niku Mas. Langsung tak penek mawon nggih. Ini tangga Mas ini. Mas ada tangga ini. Pripun, Pak? Itu tangga sini. Wah. Mbok wau-wau ta, Pak? Loh, Pak Jono bilangnya telat sih. Aku sudah terlanjur manjat pohon. Saking semangatnya, Wah, Pak. Nggak sabar aku. Duku adalah salah satu buah asli Asia Tenggara yang memiliki banyak varian kultivar. Ada yang berjenis langsat, kokosan, pisitan, celoring, dan banyak yang lainnya. Nah, ini aku lagi metik duku karena kebetulan pas lagi mau musim panen ya, Pak ya. Dan nanti bakal dibikin makanan yang enak. Kira-kira apa ya? Niki, Pak. Seperti banyak jenis buah manis lainnya, buah duku seperti ini selalu menjadi kegemaran semut. Makanya harus hati-hati yo kalau lagi metik buah duku seperti ini. Pamit nggih. Siap berebut dengan si kecil penyuka manis ini. Niki, Pak. Sampun, Pamit, Pak. Sudah banyak ini. Sampun, Aku nggih. minta yo buat aku masak. Mas Gatot, maaf ya. Tadinya aku udah mau ke hutan karet. Diajak sama ibu-ibu ini buat panen stevia. Jangan marah ya. Telat dikit, nggak apa-apa ya, Mas. Nanti tak bikinin minuman enak dari stevia, wes. Stevia atau daun manis ini adalah tanaman yang berasal dari dataran tinggi Paraguay, Brazil, dan Amerika Selatan. Stevia biasa dibudidayakan di dataran tinggi yang mempunyai iklim sejuk, seperti di sekitaran Tawangmangu ini. Nah, tanaman stevia ini sekilas mirip dengan tanaman liar, padahal memiliki rasa manis yang lebih kuat. Nah, rasa manisnya ini 200 kali lebih banyak daripada gula biasa. Ya, Bu, tak coba ya? Ya, Mbak. Itu manisnya manis sekali. Manis banget loh, Bu. Oh, iya, Mbak. Itu memang Manis banget loh. itu untuk diabetes, Mbak. Walah, manis banget berarti yo. Dikunyah langsung wae, sudah enak kayaknya. Gimana nanti kalau udah jadi minumannya yo? Jadi dibikinin toh? Jadi dong, makanya sabar yo. Kita ketemu di hutan karet lagi ya. Nih, Mbak Fistra, aku bawain duku. Warno ya. Sambil nunggu kamu tadi panen stevia, aku dapat bikin buah duku yang banyak banget. Biar bisa kita masak. Di mana stevianya? Janji lo ya, dibikinin minuman yang enak. Tenang Mas Gatot, wis toh nanti tak bikinin. Itu kupas dulu sana buah dukunya. Si ibu udah nggak sabar mau masak sesuatu yang spesial dari buah duku itu loh. Siap, tak kupas dulu ya. Nah, biasanya kalau buah duku ini dimakan langsung.
Tapi kalau kali ini kita bakal bikin apa Bu namanya Bu? Karanggesing. Bikin karanggesing. Ayo Bu, dibikin Bu, biar cepet jadi ya. Oke. Karanggesing atau caranggesing adalah salah satu jenis jajanan pasar yang banyak beredar di Jawa Tengah, terutama di sekitar Solo dan Karanganyar. Sebenarnya bahan utamanya adalah pisang yang dipotong-potong, kemudian diberi santan. Tapi sekarang bahan utamanya kita ganti yo dengan buah duku ini. Tugasku ngupas buah dukunya, sedangkan ibu nyiapin adonan atau bahan lainnya. Oke. Nah, kebetulan cocok nih. Dukunya udah manis, pas banget buat campuran karanggesingnya ya Bu ya. Apalagi tambah santannya, tambah gurih pasti. Bu, ayo Bu. Tapi jangan sampai sama bijinya loh Bu. Pahit, tadi aku udah makan. Biarpun bahan utamanya beda, bahan tambahan seperti santannya tetap sama yo. Selain santan, ada juga tambahan gula, garam, dan vanili. Nah, karena buah duku kandungan patinya sangat sedikit, untuk merekatkannya kita butuh bantuan tepung yang satu ini. Mbak Fistra, piye? Steviamu sudah sampai mana? Ini loh, caranggesing dukunya sudah mau jadi. Pun. Tenang, ini lagi aku petikin daun stevianya Mas Gatot. Selain jadi teh, stevia sendiri bakal aku campur dengan bahan lain juga loh. Nah, biasanya daun stevia ini bisa buat teh sendiri, tapi juga bisa buat campuran bunga rosella dan juga bunga telang. Nggih, Bu? Nggak, Bu? Rasanya tetap enak nih Bu. Manis nggak, Bu? Manis, stevia manis, ditambah rosella kan asam. Aku tak manasin air dulu ya, buat seduh tehnya nanti. Aku yuk gelem air panasnya buat ngukus caranggesingnya nanti. Setelah semua bahan siap, campurkan santan dan irisan gula Jawa. Kemudian tambahkan tepung, garam, dan vanili biar lebih mantep. Kalau mau warna original, bisa. Dikasih warna macem-macem biar makin cantik, juga bisa. Warna hijau nih Bu. Setelah adonan jadi, tinggal bungkus dengan daun pisang. Bungkusnya bebas yo, tapi biasanya sih cara bungkusnya hampir sama saat bungkus nogosari. Sip, wis siap iki. Aku kukus dulu ya Bu. Wah, gentenan lo. Selasuri aku harus mengukus. Iya, sak bantu loh. Gentenan. Kuse. Aku jaro sithik. Wah, gendine mati to nek kowe sing nunggoni. Iya, wis tak bantu kowe ngono sih. Mending bantu aku ki lho. Kamu juga banyak sih ya, Mas? Yo. Hehehe, ojo galak-galak Mbak Fistra. Nanti teh stevianya nggak manis lagi loh. Mengukus caranggesing tidak butuh waktu terlalu lama. Cukup 15-20 menit, caranggesing sudah matang. Ciri-ciri paling gampang adalah sudah tidak ada titik-titik air di daun pisangnya. Nah, ini dia, caranggesing buah duku siap disantap. Aku juga udah mau jadi kok teh stevianya. Nih, tinggal seduh air panas. Stevia bisa diseduh dalam keadaan kering maupun segar seperti ini. Sama-sama bisa mengeluarkan rasa manis. Tapi ini sengaja aku seduh yang masih segar, biar manisnya nggak over. Selain teh stevia, aku juga mau menambahkan bunga telang dan rosella. Biar menambah varian rasa dan warna. Tuh, cantik kan? Bu, kami bisa nyaman tuh, Pak. Asik. Yuk, kita nikmati bareng-bareng. Caranggesing bisa dinikmati selagi hangat atau nunggu didinginkan. Dua-duanya sama nikmat kok. Jadi rasa dari karanggesing duku ini cenderung manis, tapi karena manisnya duku ini agak-agak asam ya Bu ya, jadi tambah segar. Dan teksturnya hampir seperti kolang kali. Yuk. Nambah ya Mbak yuk? Nambah. Ayo. Enak. Jadi, bikin rasanya lebih khas ya. Enak banget loh. Nah, walaupun stevia ini rasanya manis banget, tapi sebenarnya dia ini 0 kalori loh. Cocok banget untuk kesehatan, apalagi buat yang lagi diet. Iya, Ramas?
Cocok Iya, gawe Kio, diet. saya, Kio. Enak banget tapi lu, Mbak. Wah, keren banget yo. Walaupun manisnya berkali-kali lipat dibanding gula, tapi kalorinya nggak ada. Wow, pasti banyak manfaatnya. Bener banget, selain cocok buat diet, bagus juga buat penderita diabetes. Karena alam memberikan banyak manfaat. Daun stevia biasanya dikeringkan dulu sebelum dijadikan pemanis alami. Daun stevia kering ini jika direbus bakal keluar rasa manis yang luar biasa. Makanya bisa dijadikan untuk pemanis alami. Soalnya, daun stevia kering memiliki kandungan air yang sudah jauh berkurang dibanding yang masih basah. Jadi saat direbus atau diseduh, manisnya lebih cepat keluar. Hehehe, nggak tahu Mas Gatot. Kalau rebusan stevia ini mau buat ngerebus kulit duku ini juga. Jadi selain daging buahnya, sebenarnya kulit duku juga bisa diolah loh. Ini aku lagi iris-iris dulu kulit dukunya. Setelah selesai, baru aku rebusin bareng daun stevianya. Lah, gua apa kulit ngene iki? Percaya layar aku. Cepet toh. Lah, kok rebusan steviaku dicampur sama kulit duku? Lah dalah. Tenan iki. Wah, pedes banget yo ning ngene. Gawe apa? Ya pedes loh. Wis toh, tenang aja Mas. Ntar jadi makanan enak pokoknya. Ya wis. Jadi aku rebus dulu yo kulit duku dengan air stevia ini sampai empuk toh. Godhongku katut-katut. Wah, jan. Loh, wah. Godhoganmu iki marahi. Ikhlas ki ngomong. Ya ikhlas, tapi janji lho, gawe sing enak lho. Iki lho Mas pisahke Mas. Yo. Jadi kulit duku ini direbus untuk jadikan bahan campuran nogosari. Kuwi lho alasane makane mau direbus karo air stevia ben dadi enak karo manis. Empuk dadine yo. Mbok ngomong ket mau kuwi. Iya kan kayak surprise to Mas. Surprise. Wis paham toh saiki? Ya wes, bantu aku bikin nagasari kulit dukunya. Walah, pantes direbus dengan air stevia. Soalnya dengan direbus air gula, membuat teksturnya jadi lebih cepat empuk. Rasanya juga jadi enak yo. Percaya aku sekarang. Dibuat jadi nogosari, yo jelas enak. Lah wong kulit rebusnya aja udah enak. Buat yang belum tahu, nogosari adalah salah satu jajanan pasar yang terbuat dari tepung beras sebagai bahan utamanya. Tapi biasanya di bagian tengahnya diberi irisan pisang. Kali ini, selain tepung beras, santan, dan berbagai bahan lain, ada tambahan rebusan kulit duku di dalamnya. Setelah adonan jadi, langsung dikukus dengan daun pisang ya. Setelah itu, langsung kita kukus sampai matang. Kayak iki kayak dikukus timbang udur wae kayak bisa ge. Sama halnya dengan cara gesing. Mengukus nogosari kulit duku ini juga tidak butuh waktu lama. Sekitar 15 menit sudah cukup. Apalagi kulit dukunya kan sudah direbus sebelumnya. Sip, ini dia penampakan nogosari kulit dukunya. Ye, menggoda lidah toh. Seperti halnya nogosari lainnya, tekstur nogosari sangat lembut dengan rasa sedikit manis dan gurih. Nah, dengan tambahan kulit duku di dalamnya, bikin rasanya jadi beda ya, lebih khas. Enak ya. Nah, setelah diolah dengan benar, ternyata kulit duku ini terasa lebih lembut dan sepetnya hilang ya. Kulit duku ini juga mengandung banyak serat, jadi bagus buat pencernaan. Oh iya, Bang. Aku meneh ya. Lanjut gimana Mas? Nah, ini Mbak, bintek ki. Tambah apa Mas?
Karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang balik ke Dusun Sumberbulu, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Aku lagi mau cari yang spesial. Namanya gundi. Nah, kali ini aku lagi nyari gonde nih. Tapi bukan sembarang gonde. Gonde yang aku maksud adalah ratu dari rayap. Biasanya ada di dalam sarangnya ini. Pak, bedet mana, Pak? Gundi adalah sebutan dari warga sini untuk menyebut sang ratu rayap. Nah, untuk mendapatkan sang ratu, otomatis kita harus mencari sarang rayapnya dulu. Biasanya, ciri-ciri banyak sarang rayap adalah tempat di mana banyak kayu lapuk. Kalau ada gundukan tanah yang tak biasa, maka kemungkinan besar itu adalah sarang rayap. Rayap sangat menyukai tinggal di tempat gelap karena tidak tahan dengan cahaya. Kondisi kebalikannya saat sudah berevolusi jadi laron. Tapi walaupun suka di tempat gelap, koloni rayap itu tempat yang hangat. Makanya suka tinggal di dalam kayu lapuk atau dekat permukaan tanah. Nemu rakyatnya, belum tentu loh nemu sang ratu. Soalnya, si gundik atau ratu rayap ini punya sarang tersendiri, terpisah dari warga sipil. Istananya terbuat dari tanah khusus yang sangat keras dan elastis, menyerupai karet loh. Wah, niki Pak. Ya, kuwi Mas. Gonde nggih? Nah, ini nih gonde yang kita cari. Biasanya sudah di tanah yang paling beda sendiri. Tanahnya keras nih. Bisa dimakan kuwi Mas. Saged? Saged. Napa nggih? Cobi nggih. Hehe, ditantang yuk jelas, nggak mau kalah aku. Enak nggih? Nah, enak kok Mas. Anjay. Jadi rasanya itu sedikit hambar, tapi tetap ada manis-manisnya dikit ya Pak ya. Cari lagi aja yuk. Rasanya hampir sama seperti ulet yuk. Sama-sama mengandung banyak protein juga. Pantes, orang zaman dulu banyak yang menggunakan gundi sebagai jamu. Kok lama banget sih, Mas? Dari mana? Ini loh, aku cari oleh-oleh buat kamu. Hehehe, rayap. Halah, oleh-oleh kok rayap. Mau buat apa? Ini loh, aku dipesenin ibu buat cari rayap. Katanya mau dibuat jadi tambahan botok. Kita lagi mau bikin botok pari si rayap nih. Rayap yang digunakan itu biasanya masih muda dan masih warna putih nih. Angel lho Mbak, aduh wangi yo. Yo nek angel dhewe to Mas. Betul. Rayap ini sering disebut sebagai semut putih karena warnanya memang putih pucat begini. Aku harus keluarkan satu-satu terlebih dulu dari sarangnya. Bahan yang wajib ada di botok ini sebenarnya parutan kelapa yang dicampur dengan ikan kecil atau ikan teri. Tapi dicampur dengan rayap enak juga ya Bu ya? Iya. Dan tambah protein. Sambung dong. Lanjut ki sik. Yo wis aku. Sebenarnya, malah pada awalnya, botok hanya menggunakan ampas kelapa sisa perasan santan. Tapi kalau sekarang, dari parutan kelapa yang masih ada santannya jadi lebih gurih. Nah, kalau aku lagi ngurus pare ini. Kamu juga jangan heran ya Mas Gatot, karena pare ini juga akan digunakan sebagai tambahan botoknya. Nah, biasanya pare ini rasanya pahit, tapi kalau kita bisa ngolahnya, rasa pahitnya akan berkurang. Salah satunya dengan merendam dengan air garam. Ini Mas, tadi nih. Koyo aku nyawang aku tambah ora pahit. Duh, ada-ada aja iki idenya si ibu. Hehehe. Aku jadi penasaran botok yang dicampur sama pare dan rayap bakal gimana rasanya. Setelah bumbu dihaluskan, campur dengan parutan kelapa. Ada juga tambahan terinya biar lebih gurih. Masukkan juga rayap yang sudah aku kumpulkan tadi. Nah, ini dia fungsi dari parenya. Pare yang sudah dikeluarkan isinya digunakan sebagai bungkus botoknya. Masukkan semua bahan botok ke dalam pare, kemudian kukus sampai matang. Oh alah,
Jadi bungkusnya bisa dimakan langsung yo. Hehehe, tambah penasaran aku. Oke, aku kukusin sampai matang. Oh iya, karena menggunakan tambahan pare, jadi ngukusnya butuh waktu lebih lama dari bodok biasanya. Sip, wis mateng iki. Yuk diicipi. Mantep toh? Mbak isi masak pinter tenan nek. Ora aku ding. Rasa dari botok ini tuh gurih, dari parutan kelapa sama ikan terinya ya. Tapi ada manis-manisnya juga. Nah, ditambah pare ini rasanya lebih cocok karena rasa pahitnya ini jadi lebih khas untuk botoknya. Udah nggak pahit loh. Kan ini udah direm sampai garam ya. Rayap ini kaya dengan protein loh. Kalau dimakan di tempat dingin, dipercaya bisa menghangatkan badan. Parenya juga kaya manfaat. Selain bisa mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga kekebalan tubuh juga. Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang aku lagi sama Mbah Pawiro mau cari air dari 7 sumber untuk keperluan tradisi siraman. Salah satu sumber air yang akan kita ambil adalah di Kali Tempuran. Yang dimaksud dengan Kali Tempuran adalah sungai yang menjadi pertemuan dua arus sungai sebelumnya. Nah, yang jadi alasan kenapa kita ngambil jadi Kali Sasem ini, karena Kali Sasem tempat bertemunya arus air Dombang sama Bakalan ya Mbak ya. Sebagai simbol dua orang yang bertemu dan semoga jadi jodoh. Malih mboten iki, Mbah. Dalam berbagai kepercayaan, pertemuan dua sumber air yang berbeda sering dianggap sakral, baik antar air sungai hingga antara air sungai dan air laut. Mas Mbah. Mbah. Pergi. Setelah ini, aku dan Mbah Pawiro mau ke Sendang Pilangan, salah satu sendang tertua yang ada di Kecamatan Mojogedang. Sendang adalah salah satu kolam di dataran tinggi yang airnya langsung berasal dari mata air di dalamnya. Untuk acara siraman ini, sebenarnya kita membutuhkan air dari 7 mata air. Selain dari tadi tempuran ya Mbah ya, nah kita juga ngambil salah satunya ada di Dang Pilang. Sampun niki Mbah. Mbah. Nah, sekarang aku lagi ngambil bunga mawar untuk tradisi siraman nanti. Sebenarnya ada banyak jenis bunga yang dibutuhkan, tapi yang nggak boleh terlewat adalah jenis bunga ini. Biasanya satu paket kembang setaman terdiri dari bunga mawar, melati, dan kenanga. Mawar karena selalu semerbak mewangi, melati karena melambangkan kesucian, dan kenanga agar setiap momen nanti bisa dikenang. Sip, airnya sudah, kembangnya juga sudah. Sekarang kita ikuti prosesi siraman. Belum. Kita harus bantu ibu-ibu masak dulu loh. Iya, sampai lupa aku karena saking semangatnya. Basah nih. Nah, jadi masyarakat daerah sini biasanya ketika ada acara pernikahan, sunatan atau tradisi lainnya ya Bu ya? Suka gotong royong untuk bikin makanan ya Bu ya? Nah, salah satunya ini aku lagi bikin isian dari sosis basah. Isian sosis basah ini terbuat dari campuran daging ayam yang disisir dan diberi berbagai macam bumbu. Jadi, makan isian gini aja udah enak ya. Semangat ya Mas Gatot bikin isiannya. Aku di sini lagi bikin bahan lainnya untuk membuat sosis basah. Salah satu unsur yang nggak boleh kelewat adalah telur. Butuh banyak banget telur loh.
Untuk membuat kulit sosis basah seperti ini sebenarnya hampir sama dengan membuat telur dadar. Bedanya selain telur, tidak menggunakan bahan tambahan lainnya. Masaknya pun kalau bisa setipis mungkin. Makin tipis makin bagus ya. Bu, niki isiane sampun. Caranya gampang kok. Tinggal masukkan isian di atas kulit dari telurnya, kemudian gulung dan kasih lem dari telur ini juga. Tuh, gampang toh? Katanya gampang, tapi kok pada rusak begitu bentuknya? Rusak yuk tinggal makan. Belum rapi itu rusak. Mau dimakan lagi. Niki. Jadi proses sama bentuknya ini hampir sama seperti lumpia, tapi kalau di sini biasa disebut dengan sosis basah ya Bu ya? Ya. Yang bikin hati-hati, kalau rusak dimakan terus entah habis. Enak Bu. Sip. Sekarang kita ikuti tradisi siraman. Jadi acara siraman seperti ini biasa dilakukan sebagai bentuk atau simbol untuk membersihkan diri, baik fisik maupun rohaninya. Dan ketika nanti memulai kehidupan yang baru, dimulai dari keadaan yang suci. Dimulai dari sang mempelai wanita. Setelah dibasuh bagian kepala, tangan, dan badannya, kemudian ada tradisi pecah kendi. Kendi yang dibawa untuk menampung air suci akan dipecahkan oleh orang tuanya. Setelah itu sang orang tua melanjutkan dengan memotong rambut mempelai wanita. Sama halnya dengan pecah kendi yo. Memotong rambut juga dengan maksud buang bala atau buang kesialan. Rambut hasil potongan langsung dikubur di tanah pekarangan rumah oleh ayahnya langsung. Kalau ritual siraman untuk mempelai wanita sudah, sekarang siraman untuk mempelai prianya. Jangan grogi yo Mas Apip. Siraman diawali oleh kedua orang tua, kemudian nenek atau orang yang dituakan. Urutannya sama persis yo, dengan siraman yang dilakukan untuk mempelai perempuan. Kalau tradisi siraman lengkap ala Mangkunegaran sama dengan tradisi siraman ala Jawa. Di akhir acara ada tradisi dodol dawet. Nah, sekarang lagi antri untuk acara akhir dari rangkaian siraman, yaitu tradisi dodol dawet. Biasanya tradisi ini tuh diharapkan calon mempelai nantinya dapat rezeki yang melimpah. Nah, bener kui. Saat tradisi dodol dawet dilakukan, orang tua mempelai akan berperan sebagai penjual dawet. Si ibu yang menjual, si bapak akan memayungi. Ada banyak makna terkandung dari tradisi dodol dawet ini. Kerjasama dalam dodol dawet ini juga mengajarkan kepada pasangan baru agar selalu bekerja sama dalam mencari nafkah. Ada yang unik juga, belo dawetnya tidak perlu pakai uang beneran, tapi pakai uang kerawang dari pecahan genting atau kendi, untuk menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu berasal dari bumi. Ada mitos juga loh, semakin banyak dawet yang terjual dalam tradisi ini, maka semakin banyak juga rezeki pengantin barunya nanti. Amin.